Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari-hari ini saudara kita yang berada di tanah suci, mungkin besok mereka sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Akan tetapi bagi kita yang ada di sini karena beda waktu, besok masih tanggal 8 atau Tarwiyah, hari Ahad tanggal 9 atau hari Arafah. Karena memang beda matlak, beda tempat. Saat di sini duhur, mungkin di sana Mekah masih subuh. Sehingga hadirin, besok hari Tarwiyah dan hari Arafah, Sabtu dan Ahad, kita disunnahkan untuk berpuasa 2 hari tersebut jika bisa. Kalaupun tidak bisa 2 hari, maka puasa Arafah di hari Ahad diusahakan, karena puasa Arafah itu faedahnya sangat besar, bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang. Kalaupun kita tidak bisa puasa, maka isi 2 hari ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengajarkan kita untuk membaca 1000 kali dari bacaan surat Al-Ikhlas untuk mengisi 2 hari yang sangat mulia ini, hadirin. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita termasuk orang yang mendapatkan nafahat keberkahan di hari-hari mulia ini, hadirin. Sebagaimana saudara kita yang ada di Mekah tanah suci sana langsung mendapatkan nafahat keberkahan di hari-hari mulia ini, hadirin. Hadirin, hari ke-8 disebut hari Tarwiyah dan hari 9 disebut hari Arafah, karena memang di malam 8 itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau bermimpi diperintah untuk menyembelih korban yang tak lain adalah anaknya sendiri, yakni Nabi Ismail yang saat itu masih kecil. Ru'yal anbiya wahyun minallah, mimpi para nabi adalah jelas wahyu dari Allah. Yang jadi pertanyaan, hadirin, kenapa di malam 8 Nabi Ibrahim sudah bermimpi diperintah oleh Allah, tidak langsung beliau laksanakan di pagi harinya, bahkan beliau tunggu sampai malam 9 mimpi lagi. Setelah itu masih ditunggu lagi sampai besoknya tanggal 10 atau yang kita kenal hari kurban. Dari tanggal 8, 9, 10 baru dilaksanakan, hadirin. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya mimpi para nabi itu wahyu dari Allah. Bukan Nabi Ibrahim itu ragu, bukan Nabi Ibrahim itu imannya tidak sempurna dan lain-lain, bukan, hadirin. Tapi di sini ada pelajaran, hadirin, bahwasanya perintah yang diperintahkan oleh Allah sejak malam 8 Nabi Ibrahim sudah yakin itu perintah Allah, hadirin. Tapi diundur sampai hari ke-10. Kenapa, hadirin? Karena Nabi Ibrahim tidak mau asal-asalan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias Nabi Ibrahim merenung dan mempelajari ilmunya, bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di sini ada satu pelajaran yang penting untuk kita, hadirin. Kita ketika ibadah, kita ketika sholat, ketika berpuasa, ketika menunaikan zakat, ketika melaksanakan korban atau ibadah lainnya, jangan asal-asalan, hadirin. Asal sholat, asal puasa, asal berkorban, asal tunaikan zakat, asal haji. Jangan asal-asalan, hadirin, tanpa mengetahui, mempelajari ilmu dalam ibadah-ibadah tersebut. Kita sholat,
Jangan asal-asal sholat, tapi di samping kita berusaha untuk membenahi sholat kita, kita juga harus berusaha mempelajari ilmunya sholat yang benar, dari wudhunya, dari menghilangkan najis, cara istinja yang benar, bagaimana semua seluk-beluk yang berkaitan dengan sholat kita pelajari satu persatu melalui para guru, yang mana mereka punya guru bersanad hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyakit orang zaman akhir hadirin, merasa sudah jadi ulama semuanya hadirin. Kenapa? Karena di YouTube, di media sosial mau cari apa aja ada di sana. Sehingga umat Nabi Muhammad di zaman akhir ini hadirin sudah enggan atau males di dalam mendekat kepada para ulama, ke majelis mereka, mempelajari ilmu yang seharusnya dipelajari langsung melalui guru hingga Nabi SAW. Sekarang diganti oleh Syekh Google hadirin, oleh Syekh YouTube hadirin. Karena itu terjadilah apa yang terjadi ketika dia berguru dari media sosial, sedangkan dia tidak punya filter. Yang ada dia semakin tersesat, terjerumus, tapi dia tidak merasakan dia tersesat, dia tidak merasakan dia salah. Dan inilah kecelakaan agama yang sangat besar hadirin. Bagaimana ketika di media sosial, di situ banyak sekali para ulama yang menyampaikan ilmunya, tapi kita tidak kenal siapa ulama ini. Dia ngambil ilmu dari gurunya itu siapa? Gurunya lagi siapa gurunya? Maka terjadilah pemahaman yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang belajarnya salah guru hadirin melalui media sosial saja, padahal dia tidak bisa memilah dan memilih. Akhirnya dengan mudah dia menyalahkan semua orang. Bahkan wa in aftal muftun, andaikan seluruh dunia ulama berkata bahwasanya Habaib adalah keturunan Rasulullah, maka saya tidak percaya. La ilaha illallah. Ilmu apa ini? Ulama seluruh dunia dilawan hadirin. Ada lagi yang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah, yang baru tidak ada di zaman Nabi berarti sesat, dan semua yang sesat di neraka. Kullu bid'atin, semua, kullu itu maknanya semua. Padahal Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna, aku jadikan, minal ma'i dari air, kulla sama aja hadirin, kulla syai'in pada segala sesuatu, semua sesuatu, hayyin yang hidup. Di ayat ini secara tekstual menunjukkan bahwasanya semua yang hidup itu diciptakan dari air. Apakah itu bermakna semua hadirin? Tidak. Malaikat dari cahaya, iblis dari api. Tidak semua yang hidup diciptakan dari air. Akan tetapi mereka tetap ngotot hadirin. Kullu bid'atin, semua, bukan sebagian, semua. Kalau dimaknani sebagian bid'ah adalah dolalah, sesat. Kemudian sebagian kesesatan di neraka, berarti ada sebagian sesuatu yang sesat itu, sebagian di neraka, sebagian di surga. Ini olah otak-atik dari pemikiran mereka sendiri hadirin. Apakah mereka tidak membaca ayat Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada? Tuhanmu menemukan engkau wahai Muhammad dhallan, sesat. Apakah berarti sesat ini juga di neraka? Semua sesat berarti hadirin? Tidak hadirin. Sesat yang ada di ayat ini maksudnya sesat ketika Rasulullah berjalan di lereng gunung, beliau sesat jalannya, salah arah. Ada yang mengatakan beliau sama pamannya Abu Thalib saat di Syam, itu kendaraannya dipegang oleh iblis, disesatkan jalannya supaya salah jalur. Tapi kemudian Jibril datang dan ditiup itu iblis sehingga dia terpanting jauh dan dikembalikan lagi ke jalan yang benar. Artinya apa hadirin?
Ulama kita itu semuanya dari guru ke guru memaknai kullu bid'atin, sebagian bid'ah itu sesat. Karena memang sesat itu enggak semua di neraka, sesat jalan enggak di neraka. Ayatnya Nabi ini tadi enggak di neraka. Ya ini pemahaman contoh hadirin. Orang itu kalau tidak belajar dari guru yang punya guru hingga ke Nabi Muhammad cuma mengandalkan HP-nya saja, maka dia akan jauh dari ajaran Nabi tanpa dia sadari. Naudzubillah min dzalik. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, seorang nabi, wahyu langsung turun kepada beliau. Beliau memerlukan waktu untuk mempelajari cara melaksanakan perintah Allah kurban ini hadirin. Dari malam 8 hingga hari ke-10 baru beliau laksanakan, menunjukkan pentingnya kita mempelajari perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui sumbernya, melalui para ulama yang mereka menjadi pewarisnya para nabi. Rugi besar hadirin orang hidup tapi dia tidak punya pegangan ulama, tidak pernah berguru kepada salah satu dari pewaris Nabi Muhammad yang ada di sekitarnya. Para pewaris Rasulullah ibarat wakil-wakilnya Nabi Muhammad dan tersebar ke seluruh penjuru hadirin. Sungguh malang orang yang seumur hidupnya sampai mati ternyata dia tidak pernah berguru dengan wakil-wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana riwayat hadirin, ada syekhun kabir, orang yang tua renta hadirin, la tuqbalu minhu salatun wahidah, tidak diterima satu solat pun, padahal sudah tua renta, sudah 60 tahun lebih, tapi satu solatnya tidak ada yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin? Karena asal-asalan dalam ibadah. Asal solat tidak pernah belajar ilmu solat, asal puasa tidak pernah belajar ilmu puasa, padahal di depannya, di dekatnya ada para ulama, di depannya terdengar majelis ilmu di mana-mana, tapi tidak pernah mau ikut hadir sehingga dia tidak tahu apa yang harus diketahui. Maka sungguh kerugian tatkala orang menutup matanya selama-lamanya, diselimuti oleh selimut tanah, dari atas tanah, di bawah tanah, di belakangnya tanah, di depannya tanah, cuman 1 meter kali 2 hadirin. Dia terbujur kaku di situ selamanya menunggu hari perhitungan amal. Sedangkan dia saat itu amalannya ternyata banyak yang tidak sah, banyak yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita semua mendekat dengan para ulama. Kita cari guru-guru yang bisa membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih anak-anak kita hadirin zaman seperti ini hadirin, maka masukkan mereka ke pesantren-pesantren ahlu sunnah wal jamaah dimanapun berada, asalkan mereka terhubung dengan para wakil-wakilnya Nabi Muhammad, para pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad, para ulama yang mereka mengambil pemahaman ilmu syariat ini dari gurunya hingga pusat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terhubung dengan beliau-beliau dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang beruntung kelak di surga, digiring kita bersama rombongannya para ulama, para pewarisnya Nabi Muhammad yang mereka berada di belakang Rasulullah. Dan semoga saat itu Rasulullah melihat kita hadirin, melihat kita dengan senyumannya, melihat umatnya yang ketika hidup mereka bersama-sama dekat dengan para ulama pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.